Ada orang yang rela menunggu dengan sabar hanya untuk sebuah kabar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ruang Tunggu. Pada kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah alur film bertemakan samurai. Film ini berjudul Ichi yang dirilis pada tahun 2008. Menceritakan seorang samurai cantik yang lahir sebagai tunanetra. Sejak kecil, ia mengembara ke seluruh kota demi mencari seorang guru yang telah ia anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang memainkan samisen, yaitu sejenis gitar yang memiliki 3 senar. Di saat sedang dalam perjalanan, Ichi dan temannya tiba-tiba didatangi oleh bandit yang paling ditakuti, sebut saja bandit Bagito. Mereka memaksa Ichi dan temannya untuk ikut bersama dengan para bandit itu. Namun tiba-tiba dari arah depan muncul seorang samurai yang bernama Toma Fujihira. Dan ia berniat untuk melawan para bandit dan menyelamatkan Ichi. Namun berbeda dengan para samurai lainnya, Toma adalah seorang samurai yang penakut dan tidak memiliki nyali untuk mencabut pedangnya sendiri. Jalan terakhir Toma adalah memberikan seluruh uangnya kepada para bandit dan memintanya untuk berdamai. Namun orang jahat memang selalu licik dan ingin menang sendiri. Para bandit itu tetap akan membawa Ichi bersama dengan mereka. Kemudian Toma diserang oleh para bandit. Namun tiba-tiba saja Ichi yang tidak bisa melihat dengan gesit menebas semua bandit itu tanpa ampun. Dan dari salah satu kaki bandit itu terlihat cap dari klan bandit Bagito. Setelah itu Ichi berpisah dengan temannya demi mencari Zatoichi. Sedikit penjelasan, Zatoichi adalah seorang guru yang telah Ichi anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Namun Zatoichi memilih untuk mengembara dan menemukan hidupnya sendiri. Toma kemudian menyusul di belakang karena ia masih penasaran dengan Ichi. Setelah lama berjalan, Toma dan Ichi sampai di kota kecil bernama Bito. Mereka kemudian disambut oleh anak laki-laki yang bernama Kotaro. Ia bekerja sebagai pemandu penginapan. Kotaro mengungkapkan bahwa kota ini sudah tidak aman dan sering diganggu oleh para bandit Bagito. Ichi kemudian menanyakan di mana tempat orang-orang berjudi. Setelah mereka sampai di sana, Toma kemudian ikut bermain judi. Sedangkan Ichi hanya mendengarkan aktivitas mereka. Dari sebelah ruangan, nampak para pemain judi itu terlihat memiliki cap yang sama seperti bandit yang dibunuh Ichi sebelumnya. Toma yang tidak ahli dalam bermain judi terlihat kalah dan menyisakan uang terakhir untuk bermain sekali lagi. Dari seberang ruangan, kemudian Ichi memberitahu isi angka dadu, hanya dengan mendengarkan kocokan dari sang bandar. Dan ternyata prediksi Ichi sangat tepat. Di sini terlihat para pemain lainnya termasuk anggota klan Bagito sedikit kesal. Toma yang sudah menganggap kemenangan ini cukup, kemudian pergi bersama Ichi dan Kotaro. Namun di perjalanan mereka dicegat oleh para bandit Bagito karena merasa dicurangi oleh Toma. Para bandit kemudian mulai menyerang Toma dan terlihat Toma yang tidak bisa mencabut pedangnya, nampak gesit dalam menghindari serangan bandit Bagito. Dan lagi-lagi Ichi beraksi dengan menebas semua klan bandit Bagito. Seorang anak ketua desa bernama Tora kemudian menawari Toma untuk menjadi seorang pengawal pribadinya. Setelah mengetahui upahnya yang sangat besar, akhirnya ia mau menjadi pengawal pribadi Tora. Di dalam markas besar bandit Bagito, seorang tangan kanan yang bernama Ijo dan bosnya yang bernama Bagi menyadari bahwa dari bekas luka tebasan nampak bahwa samurai yang telah mereka lawan bukanlah samurai biasa, melainkan samurai yang memiliki jurus pedang legendaris. Suatu hari, Toma dan Ichi berselisih paham.
Toma masih belum paham kenapa Ichi tidak mau bekerja dengan Tora untuk menolong para penduduk dari ancaman klan Bagito, dan karena Ichi hanya diam, Toma kemudian menantangnya dalam duel pedang. Namun, agar lebih aman, pedang yang akan digunakan dalam duel ini adalah sebuah kayu. Di luar dugaan, ternyata Toma lah yang memenangkan duel ini. Di sini, Toma kemudian bercerita bahwa ia sebenarnya adalah anak dari seniman pedang klan Odaka. Namun, suatu tragedi di mana saat sedang berlatih pedang yang ia gunakan patah dan serpihan pedang itu tak sengaja mengenai ibunya. Dan dari situlah Toma bersumpah tidak akan mencabut pedangnya lagi karena ia merasa trauma dan sangat bersalah. Sementara itu, Toragi yang merasa aman dengan kawalan Toma menggelar pertunjukan kabuki untuk menghibur para rakyatnya. Namun, di tengah acara berlangsung, sekelompok klan Bagito mengacaukan acara itu. Para rakyat merasa takut dan kemudian lari berhamburan. Toma juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ia masih ragu untuk mencabut pedangnya. Lalu kemudian ia dipukuli sampai pingsan. Toragi yang pada mulanya merasa aman karena dilindungi oleh Toma, malah harus melihat ayahnya sendiri yang meninggal dikarenakan ingin melindunginya. Sebelum meninggal, ayahnya mengatakan kepada Toragi untuk selalu melindungi kota dan penginapannya. Izo sebagai tangan kanan klan Bagito berniat untuk membawa Toma ke ketua mereka. Namun tiba-tiba Ichi datang dan mengaku bahwa ialah yang telah membunuh klan Bagito sebelumnya. Ichi kemudian meminta Ijo untuk dihadapkan ke ketua mereka, yaitu Bangki. Para klan Bagito kemudian meremehkan Ichi karena melihat ia adalah wanita yang buta. Namun, saat mereka hendak menyerang, Ichi dengan brutal membantai semua klan Bagito dan menyisakan Ijo seorang diri. Kemudian, Izo yakin bahwa ialah yang telah membantai klan mereka sebelumnya. Ketika sudah sampai, Bangki menyuruh panglima perangnya untuk menyerang Ichi, dan lagi-lagi ia diremehkan. Namun lihatlah yang Ichi lakukan. Akhirnya, sekarang saatnya Ichi berduel dengan Bangki, sang pemimpin klan ahli samurai yang paling ditakuti. Bangki yang melihat Ichi adalah samurai dengan kemampuan mendengar, meminta kepada semua anak buahnya untuk diam dan tidak bersuara. Dan benar saja, Bangki tidak sama dengan lawan Ichi sebelumnya. Ia juga mengatakan pernah melawan pria tua buta yang sama dengan kemampuan Ichi. Dan benar saja, Bangki bertubi-tubi dapat membuat Ichi terluka dan kemudian Ichi kalah dalam duel. Ichi yang pingsan kemudian dimasukkan ke dalam penjara yang penuh dengan tengkorak manusia. Dalam keadaan pingsan, Ichi bermimpi jika ia bertemu dengan Zatoichi. Dan ia mengingat benda pemberian Zatoichi sebelumnya adalah sebuah lonceng yang menandakan sebuah mata. Nasib Toma juga sangat buruk. Ia dipukuli oleh klan Torakawa karena sudah dianggap sebagai penipu. Namun Toragi menghentikannya dan Toma masih dibutuhkan untuk mengalahkan klan Bangito. Toma kemudian menyusun rencana untuk membebaskan Ichi bersama dengan Kotaro dan ayahnya. Alhasil mereka berhasil menyusup dan mengambil Ichi. Melihat Ichi berhasil lolos, Bangki sangat marah dan ia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang kota. Ichi yang masih belum sehat kemudian mengatakan kepada Toma bahwa ia sudah tidak layak untuk hidup. Namun di sisa napasnya ia ingin bertemu sekali lagi dengan Zatoichi untuk memastikan kalau ia adalah ayah kandungnya atau bukan. Toma yang mendengarnya kemudian memeluk Ichi dan mengatakan bahwa Ichi masih layak untuk hidup dan ia tidak pantas untuk mati. Ketika Ichi sedang tidur, Toma meninggalkannya dan menuju ke klan Shirakawa yang akan berperang melawan klan Bagito. Para penduduk juga tidak gentar dengan pedang di tangannya dan mereka siap untuk mati mempertahankan tanah mereka. Kemudian Shin berpindah memperlihatkan Ichi yang telah bangun. Kemudian bertanya kepada Kotaro tentang apa yang telah terjadi. Sedangkan di kota terlihat peperangan para penduduk dengan gigih untuk berperang. Walaupun kalah jumlah, para klan Shirakawa nampak bisa mengimbangi perlawanan klan Bagito.
Toma yang masih ragu mencabut pedangnya terlihat gugup dan ragu-ragu untuk melawan. Sedangkan Toragi yang terluka masih mampu mengatasi serangan Izo dan mampu membunuhnya untuk membalaskan dendam ayahnya. Terlihat banyak korban berjatuhan dan menyisakan beberapa orang saja. Untuk menentukan siapa pemenangnya, Bangki kemudian menantang duel 1 lawan 1. Toragi sebagai pemimpin Shirakawa hendak maju untuk melawan Bangki. Namun Toma kemudian mencegah dan ia bersedia mati demi Shirakawa. Bangki kemudian meminta Toma untuk mengembalikan Ichi padanya. Namun jelas saja Toma menolaknya dan demi melindungi Ichi, Toma kemudian mengeluarkan pedangnya untuk pertama kali. Di lain tempat, Ichi yang masih terluka kemudian bertekad secepatnya untuk menuju ke kota. Kotaro yang di belakangnya merasa sedih karena Ichi yang tidak memperdulikan kondisinya saat ini. Di kota, terlihat Bangki dan Toma sedang berduel. Bangki yang tidak tahu kemampuan Toma seperti apa, ia tidak ingin meremehkan kekuatan lawannya itu. Terlihat Bangki dan Toma sama kuatnya. Namun, di saat Bangki lengah, Toma berhasil menebas Bangki dan kemudian mereka saling bertusukan satu sama lain. Ichi yang datang terlambat mendengar Toma sudah terluka parah. Di dalam pelukannya, Toma kemudian mengatakan kepada Ichi agar selalu hidup dan tidak putus asa dengan harapannya. Toma menghapus air mata Ichi dan kemudian ia meninggal dunia. Bangki yang belum mati mencoba bangkit dan hendak menyerang dari belakang. Namun, untuk kali ini Ichi tidak akan memaafkannya karena sudah membunuh orang yang ia sayangi. Dan kemudian satu tebasan di wajah Bangki mengakhiri ketua klan Banggito yang sangat meresahkan masyarakat. Para klan Banggito yang tersisa kemudian ketakutan dan lari melarikan diri. Toragi kemudian membangun kotanya kembali demi pesan sang ayah untuk melindungi semua penduduk desa. Bersama dengan Kotaro, Ichi kemudian memainkan lagu kesukaan Toma di depan makamnya. Ichi kemudian berpamitan kepada Kotaro untuk melanjutkan perjalanan ke klan Okada untuk meletakkan pedang Toma di atas makam ibunya. Sebelum pergi, Ichi mengucapkan terima kasih kepada Kotaro yang menjadi cahaya penuntun bagi dirinya. Dan ia kemudian memberikan lonceng tanda mata dan mengatakan ia akan baik-baik saja. Ichi kemudian pergi dan berpisah dengan Kotaro. Dan kemudian film pun selesai. Film yang sangat luar biasa mengajarkan tentang kehidupan dan selalu berusaha untuk bangkit dari rasa putus asa. Sekian alur film kali ini, like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini.